Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadia Islami Izri dengan NIM 2019-1 Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku mau sedikit ngejelasin nih tentang apa aja sih permasalahan yang ada di ekonomi makro. Tapi sebelum lanjut ke sana, kita harus tahu dulu nih tentang ekonomi makro sendiri. Jadi, ekonomi makro itu adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan dan biasanya menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Teori ekonomi makro timbul dengan diawali adanya kemerosotan perekonomian Amerika Serikat yang disebut depresi atau The Great Depression pada tahun 1929 dan puncaknya terjadi pada tahun 1932. Pada puncak kemerosotan ekonomi ini, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Maka terjadilah kemunduran ekonomi yang meluas ke seluruh negara industri dan negara-negara miskin. Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisa peristiwa ekonomi dan memperbaiki kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Nah, itu tadi tentang seluk-beluk tentang ekonomi makro. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai apa aja sih permasalahan yang ada di ekonomi makro. Dalam ekonomi makro terdapat beberapa tantangan yang mungkin nanti akan dihadapi. Salah satunya adalah yang pertama, lambatnya pertumbuhan ekonomi. Jadi jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Para fresh graduate tersebut hanya terpaku mencari pekerjaan kantoran yang bisa memberikan kenyamanan, baik secara finansial maupun status sosial yang dibandingkan menjadi pengusaha. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Yang kedua, tingginya pengangguran dan kemiskinan. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang meningkat, persaingan kerja yang sengit, serta tuntutan untuk bisa bertahan hidup menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menjadi pekerja di sektor informal, seperti buruh, kuli, pembantu, dan sebagainya. Tentu hal itu menjadi pemicu kemiskinan karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, ataupun pendidikan. Yang ketiga, inflasi dan defisit APBN. Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Tingginya laju inflasi mengakibatkan Bank Indonesia melakukan pengetatan di bidang moneter. Namun, pengetatan moneter ini tidak dapat dilakukan secara drastis karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan. Yang keempat, tingginya utang luar negeri. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai. Sehingga pada saat terjadi krisis dalam sekejap, nilai utang tersebut membengkak. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwal ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Nah, mungkin itu saja bincang kali ini tentang ekonomi makro, penjelasan mengenai tujuan ekonomi makro dan permasalahan yang ada di ekonomi makro. Semoga dengan penjelasan aku tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.